datang di kontennya Guru Sejarah. Kalian bisa mendapatkan informasi terkait materi pelajaran sejarah, konten gaming, dan juga konten edukasi naratif. Story ya. So, itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang desain P5 dan PPRA. Pada materi sebelumnya kita berdiskusi tentang elemen-elemen dan alur perkembangan untuk P5 dan PPRA yang sangat bermanfaat untuk mendesain kegiatan proyek di madrasah. Ada 5 langkah dalam mendesain P5 dan PPRA, yaitu langkah yang pertama dan yang sangat penting ini karena kegiatan dan langkah-langkah berikutnya sangat ditentukan oleh langkah yang pertama. Tahap pertama adalah membentuk tim fasilitator. Tim fasilitator ini sangat penting karena tim ini yang akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk pelaksanaan P5 dan PPRA. Kepala satuan pendidikan atau kepala madrasah harus menyusun tim fasilitator proyek ini yang terdiri dari wakil kepala madrasah ataupun para guru-guru yang sudah dibentuk. Jadi tim fasilitator proyek itu tidak harus 1 atau 2 orang, bisa lebih banyak dari itu sesuai dengan kebutuhan. Jika jumlah peserta didiknya banyak, jumlah rombongan kelasnya banyak, maka tim fasilitator ini jumlahnya harus memadai. Karena tim fasilitator ini yang harus merancang, melaksanakan, melaporkan, dan melakukan penilaian terhadap kegiatan proyek di madrasah. Tim ini berperan merencanakan, melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Tahap yang kedua ini adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Masing-masing satuan pendidikan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Satu lembaga pendidikan mungkin didukung oleh SDM yang jumlahnya banyak, bahkan kualitasnya juga bagus. Nah, ini juga akan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jika satu madrasah didukung dengan SDM yang kuantitasnya banyak, kualitasnya juga bagus, maka bisa mendesain P5 dan PPRA ini lebih kreatif dan lebih inovatif. Tahap yang ketiga, sobat pelatihan, adalah merancang dimensi yang tadi sudah kita diskusikan pada sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah menentukan tema serta menentukan alokasi waktu P5 dan PPRA. Nanti kita akan diskusi banyak ya tentang bagaimana menentukan tema. Yang keempat, menyusun modul proyek. Jika di dalam proses pembelajaran untuk intrakurikuler, guru harus menyusun modul ajar, maka untuk P5 dan PPRA, tim fasilitator bertanggung jawab untuk menyusun modul proyek. Dan modul proyek ini disesuaikan dengan tingkat kesiapan satuan ya, dengan tahapan-tahapan umum. Misalnya menentukan sub-elemen atau tujuan proyek. Sobat pelatihan, ini yang berbeda ya, antara kegiatan proyek pada kurikulum Merdeka dengan kegiatan proyek pada kurikulum sebelumnya. Jika kegiatan proyek pada kurikulum sebelumnya itu dilakukan oleh guru-guru secara individu, maka kegiatan proyek dalam P5 dan PPRA itu harus dilakukan secara bersama-sama, yaitu dengan dikoordinasikan oleh tim fasilitator. Sedangkan P5 dan PPRA itu harus berangkat dari elemen atau berangkat dari dimensi profil pelajar. Bukan berangkat dari capaian pembelajaran. Untuk pembelajaran pada kurikulum Merdeka, guru harus berangkat dari capaian pembelajaran, sedangkan di dalam
kegiatan proyek P5 dan PPRA, guru atau tim fasilitator ini harus memulai dari dimensi, elemen, dan sub-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dan P5 dan PPRA itu adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan untuk semua satuan pendidikan dan dituntut untuk melaporkan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang mana melaporkan dan bagaimana teknik-teknik strateginya itu ada di tahap yang kelima. Tema-tema proyek profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin itu sudah ditentukan sebagaimana yang tertuang di dalam KMA 437 tahun 2022. Yaitu ada tema-tema untuk jenjang RA ada 4 dan tema-tema untuk jenjang MI, MTS, MA dan MAK yang ada 8. Sebagaimana yang tercantum di papan ini ya. Tema-tema ini khusus untuk jenjang RA. Misalnya Aku Sayang Bumi, di mana pada tema ini guru akan melatih pada anak-anak bagaimana merawat dan melestarikan alam, untuk mengenali lingkungan ya. Sedangkan tema-tema ini yaitu tema-tema yang khusus untuk jenjang MI, MTS, MA dan MAK disesuaikan dengan perkembangan dari peserta didik. Perlu diperhatikan ya untuk menentukan tema-tema. Karena fakta di lapangan hampir mayoritas madrasah-madrasah terutama yang MI, MTS, MA dan MAK itu selalu memilih tema kewirausahaan. Mengapa semua kok memilih tema kewirausahaan? Ini barangkali tim fasilitator memilih tema-tema yang mudah untuk dilaksanakan dan belum bisa mengembangkan bagaimana tema-tema yang lainnya itu nanti bisa dikontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan madrasah. Oleh karena itu, untuk menentukan tema-tema proyek profil ini kita harus memahami ruang lingkup dari masing-masing tema ini. Nah, di panduan itu sudah ditentukan semua dari tema ini 4 untuk RA dan 8 untuk jenjang MI, MTS, MA dan MAK yang tidak mungkin dalam kesempatan ini kita bahas satu persatu, tetapi nanti sobat pelatihan bisa membaca di panduannya dan mendalaminya di panduan. Atau ketika sobat pelatihan mengikuti materi ini bisa sambil membaca dan mendalaminya dan memadukannya gitu ya dengan di panduan. Berikutnya kita akan memahami bagaimana sih ruang lingkup dari tema-tema tersebut sehingga tim fasilitator nanti mudah untuk mengembangkan tema yang sudah ditentukan dan dikontekstualisasi dengan kondisi yang ada di madrasah. Nah, ini contoh untuk tema hidup berkelanjutan. Karena kita hidup ini tentunya terus berlanjut, nanti akan digantikan, satu generasi akan digantikan dengan generasi yang berikutnya. Dengan tema ini peserta didik nanti akan menyadari bahwa generasi masa lalu dan masa yang akan datang ini bagaimana suksesinya. Kemudian berikutnya aktivitas manusia yang sangat banyak sekali ini dan dalam jangka waktu yang sangat panjang ini nanti akan berdampak terhadap kelangsungan kehidupan. Nah, dampak dari pergantian generasi dan dampak dari aktivitas manusia ini nanti yang harus dipahami dalam tema hidup berkelanjutan. Nah, dengan memahami ruang lingkup dari tema ini, nanti tim fasilitator akan mengkontekstualisasikan dengan tema-tema yang lebih variatif. Sobat pelatihan, dalam 1 tahun, ya, setiap madrasah itu setidak-tidaknya harus melaksanakan kegiatan proyek ini minimal 2.
bisa lebih banyak ya, bisa lebih dari itu, misalnya 3. Maka temanya ini harus bergantian agar lebih variatif, lebih menarik bagi peserta didik. Tidak jenuh, tidak monoton hanya satu tema yang diulang-ulang terus-menerus. Apalagi satu tema yang sama untuk semua satuan pendidikan. Misalnya dari tema hidup berkelanjutan, maka satuan pendidikan dapat mengganti dengan subtema pemanfaatan sampah organik di madrasah atau hutan adalah paru-paru dunia. Sobat pelatihan, ini adalah jumlah tema ya dan kegiatan proyek yang harus dilaksanakan di madrasah. Untuk jenjang RA ini ada 1 sampai 2 proyek yang harus dilaksanakan dalam 1 tahun ya. Sedangkan untuk MI ini ada 2 sampai 3, MTS ya ini 3 sampai 4 ya. MA ini 3 sampai 4. Nah, untuk kelas 11 dan kelas 12 ini dibatasi 2 sampai 3 proyek ya dalam 1 tahun ya. Dan ini ada ketentuan tema utama dan tema wajib ya untuk MAK ya. Dari 2 tema pilihan ini bebas, sedangkan yang 1 tema ini wajib tentang kepekerjaan ya. Demikian pula untuk MAK yang kelas 11 dan kelas 12, jika ada 2 proyek itu ada 1 tema pilihan boleh memilih dan 1 tema yang wajib yaitu tentang kepekerjaan. Nah, untuk kelas 12 ini sobat pelatihan hanya ada 1 proyek ya dengan 1 tema kepekerjaan. Ini yang harus diperhatikan karena masing-masing jenjang itu ada ketentuannya bagaimana menentukan proyeknya dan tema-temanya. Sobat pelatihan, untuk mendesain proyek ini ya, kita harus menyusun jadwal proyek. Kalau tadi sudah kita pelajari jumlah proyek dalam 1 tahun. Nah, proyek-proyek itu dilaksanakan kapan dan bagaimana melaksanakannya. Maka penting bagi tim fasilitator untuk menyusun jadwal proyek agar pelaksanaan proyek ini bisa terstruktur, terencana dengan baik dan nanti terlaksana dengan bagus ya. Nah, ada 4 pilihan menyusun jadwal. Ada pola harian ya. Pola harian ini proyek itu bisa dilaksanakan setiap hari. Jadi dalam 1 hari misalnya ada 8 jam, itu 1 jam guru bisa mengalokasikan waktunya khusus untuk melaksanakan proyek. Ya. Jadi setiap hari anak-anak nanti diberikan kegiatan untuk kegiatan proyek. Ya. Yang kedua yaitu mingguan. Ya. Mingguan ini ya, dilaksanakan untuk setiap minggu, misalnya guru mengalokasikan setiap minggu itu ada beberapa jam yang dialokasikan untuk pelaksanaan proyek. Misalnya Senin jam ke-8, hari Selasa jam ke-8, 9 Rabu jam ke-8 dan seterusnya dalam 1 minggu. Maka jadwal proyek ini disebut dengan jadwal mingguan. Sedangkan bulanan ya, itu proyek dilaksanakan setiap bulan yang dialokasikan pada minggu kedua atau minggu ketiga ya. Nah, untuk semesteran ya, jadwal proyek dilaksanakan untuk 1 semester. Inilah kelebihan dari kurikulum Merdeka, banyak opsi-opsi yang bisa dipilih oleh madrasah sehingga lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada di madrasah. Boleh memilih jadwal harian, boleh memilih mingguan, boleh memilih bulanan dan semesteran. Untuk yang jadwal semesteran, ya, fasilitator boleh melaksanakan sebelum pembelajaran awal semester baru itu dimulai. Ya, misalnya di awal semester itu dilaksanakan proyek ya selama 1 bulan, itu boleh.
Atau setelah pembelajaran selesai, berakhir, setelah ujian dilaksanakan, nah guru boleh melaksanakan proyek di akhir semester. Untuk pelaksanaan proyek, ya, ini madrasah bukan berarti mengurangi jumlah jadwal pelajaran pada umumnya, tetapi justru jadwal proyek ini, waktu pelaksanaan proyek ini ditambahkan ya, untuk kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga jumlah kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu tidak terkurangi dan kegiatan proyek itu sudah sesuai dengan ketentuan. Demikianlah materi untuk desain P5 dan PPRA, mudah-mudahan bermanfaat bagi inovasi, kreasi guru-guru semua dan anak-anak di madrasah. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang bagaimana mendesain P5 dan PPRA, dan sekarang ini kita akan mendiskusikan bagaimana mengelola kegiatan P5 dan PPRA di madrasah. Sobat pelatihan, pemerintah sudah menyediakan beragam contoh modul P5 dan PPRA yang pada sesi-sesi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana bisa mengakses modul-modul serta panduan yang sudah disusun oleh Kementerian Agama. Nah, madrasah setidaknya ada dua strategi, yaitu madrasah boleh mengadaptasi dari modul yang sudah ada sehingga lebih mudah dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di madrasah. Nah, dalam mengadaptasi modul yang sudah tersedia, ini merupakan pilihan awal bagi madrasah yang belum terbiasa dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang integratif dan perlu bekerja sama dengan stakeholder madrasah. Strategi yang kedua yaitu dengan membuat modul secara mandiri. Jadi tim fasilitator yang sudah ditunjuk oleh kepala madrasah nanti akan membuat modul secara mandiri dan berkreasi dari awal. Ya, berkreasi dari awal, bukan mengadaptasi dari modul yang sudah ada. Ini adalah hal yang penting untuk kita pelajari untuk menyiapkan modul P5 dan PPRA. Misalnya ini ada sebuah kasus, sobat pelatihan, untuk jenjang MTS ya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk jenjang MTS. Misalnya tim fasilitator ya, itu menentukan tema-temanya, satu berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, ya, serta bernalar kritis. Nalar kritis. Ini adalah tema-tema yang dikeluarkan dari dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Sementara tema proyek pilihannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Pilihan dimensi dan tema-tema tersebut ya berangkat dari kondisi dan kebutuhan yang ada di madrasah. Nah, dari dimensi dan tema-tema yang sudah ditentukan, nanti kemudian tim fasilitator harus membuat tema, membuat metrik ya, menjabarkan mana tema-tema yang mengandung nilai-nilai dari P5 dan mana tema-tema yang mengandung nilai-nilai dari dimensi PPRA. Andaikan ya, ini diandaikan bahwa madrasah mengembangkan 3 proyek untuk 1 tahun.
untuk 1 tahun. Nah, dari dimensi P5 ya, fasilitator memilih kebinekaan global dan bergotong royong. Ini adalah dimensi dari P5. P2-nya untuk proyek 2-nya ya, berkebinekaan global, bergotong royong ditambah dengan bernalar kritis. Sedangkan yang proyek ketiga ya, ini bergotong royong dan bernalar kritis. Jadi tidak harus sama, boleh ditambah gitu ya, boleh ditambahkan di sini. Nah, ini yang penting lagi karena proyek P5 dan PPRA itu adalah integrasi dari 2 nilai. Ini nilai dari Pancasila, profil Pancasila, sedangkan yang ini adalah nilai-nilai dari profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Maka madrasah memilih misalnya tim fasilitator berkeadaban, kemudian keteladanan, dan yang untuk proyek 2 itu toleran serta dinamis, inovatif, dan proyek yang ketiga misalnya sama gitu ya, dinamis, inovatif, kemudian digabung dengan di sini ya, yang di proyek 1 keteladanan. Nah, ini sesuai dengan minat ya, kebutuhan yang ada di madrasah, maka tim fasilitator itu bisa mengkreasikannya. Dan temanya ya, tema dari dimensi atau nilai-nilai di P5 dan PPRA akhirnya diturunkan di sini adalah kearifan lokal. Ya, yang untuk proyek 2 ya, dari nilai-nilai P5 dan PPRA temanya Bhinneka Tunggal Ika. Demikian yang untuk proyek 3 temanya kewirausahaan. Nah, yang penting lagi di sini adalah tentang alokasi waktu. Ya. Alokasi waktu itu ada rumusnya, ya, ada rumusnya sobat pelatihan. Untuk jenjang MI itu ditentukan 20% dari total jumlah jam 1 tahun untuk jenjang pendidikan, sedangkan untuk jenjang MTS itu 30, dan untuk jenjang MA ya itu juga bisa 30. Nah, dari persentase 30% dengan jumlah total jam yang ada di jenjang pendidikan ini untuk MTS ketemunya adalah 360 JP. 360 JP ini adalah khusus jam untuk proyek. Ya, bukan mengurangi mata pelajaran, waktunya mata pelajaran, tetapi ini khusus untuk kegiatan proyek. Dan yang perlu diperhatikan di sini, waktu kegiatan proyek tidak mengurangi jumlah jam mata pelajaran, tetapi ini adalah waktu tersendiri yang sehingga jumlah jamnya itu menjadi bertambahnya. Dari 360 jam ya, ini bisa dibagi untuk 3 proyek. Misalnya proyek 1 itu jamnya 100 JP, ini 120 JP untuk proyek 2, dan proyek 3 140 JP. Berikutnya, sobat pelatihan, setelah tim fasilitator menentukan dimensi dari proyek, kemudian menentukan tema dan jumlah alokasi waktunya, berikutnya adalah menyusun modul proyek. Yang modul proyek itu setidaknya ada 4 komponen ya, ada 4 komponen, yaitu profil modul. Yang pertama, profil modul itu terdiri dari tema, topik yang sudah dipilih, fase atau jenjang sasarannya, dan jumlah atau durasi kegiatan yang harus dilaksanakan untuk setiap proyek sebagaimana yang sudah kita pelajari pada bagan sebelumnya ya, pada tabel sebelumnya. Yang kedua yaitu tentang tujuan. Apa dari tujuan setiap kegiatan proyek? Bagaimana cara menentukan tujuan? Ini yang sangat penting agar guru tidak salah. Tujuannya tidak berangkat dari capaian pembelajaran, tetapi tujuan itu berangkat dari dimensi, elemen dan subelemen ya, yang ada di profil belajar Pancasila dan juga yang ada di profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Dan rubrik pencapaiannya berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik ya. Apakah itu untuk MI, MTS ataupun MA. Selanjutnya adalah bagian yang ketiga yaitu tentang aktivitas. Alur aktivitas proyek secara umum ya. Nanti kita akan mempelajari alur ya yang bisa dipilih karena ada beberapa opsi-opsi ya.
dan penjelasan detail tahapan-tahapan, ya, deskripsi dari kegiatan-kegiatan, waktu, ya, produk-produk yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, itu dirumuskan ya, atau dideskripsikan pada bagian aktivitas. Dan proyek ini juga harus di assessment, harus dinilai, ya. Sobat pelatihan, ada 3 alur aktivitas proyek. Nah, dari 3 alur aktivitas proyek ini nanti sobat pelatihan bisa memilih mana yang lebih mudah, mana yang kemungkinan bisa dilaksanakan di tingkat madrasah, mana yang bisa dilaksanakan dan lebih tepat bagi guru-guru yang ada di madrasah. Misalnya di sini kita milih alur aktivitas proyek contoh 1, ya. Contoh 1 ini ada 5 alur sobat pelatihan. Dimulai dari pengenalan, kontekstualisasi, ya. Di pengenalan ini bagaimana anak-anak itu mengenal tema-tema, mengenal isu-isu gitu ya yang ada di sekitar madrasah, kemudian dikontekstualisasikan, dilaksanakan, siswa kemudian diajak merefleksi, dan berikutnya dari refleksi itu anak-anak diajak untuk bagaimana tindak lanjut berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik setelah gitu ya merefleksi dari hal-hal yang bisa dipelajari dari kegiatan proyek. Contoh 2 komponen, ya. Ya, penilaian terhadap profil pelajar Pancasila dan penilaian terhadap profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi yang penilaian profil pelajar Pancasila ini untuk mengukur sejauh mana ketercapaian karakter dan kemampuan-kemampuan yang telah ditentukan oleh tim fasilitator. Ini misalnya elemennya, temanya, kemudian ini adalah rumusan dari alur perkembangan dan tujuannya. Nah, ini nanti ya guru tinggal mencontreng saja, ya, menceklis sesuai dengan ketercapaian peserta didik. Ada MB, ada B, BSH, dan SAB. Demikian seterusnya. Sobat pelatihan yang berbahagia, berikut ini kita akan diskusi tentang contoh, ya, rapor. Di contoh raportnya ini sebenarnya tidak baku, ya. Guru atau tim fasilitator boleh memilih pola-pola yang lainnya, karena sekali lagi dalam kurikulum Merdeka banyak opsi, banyak pilihan yang harus dipilih oleh guru. Namun ada hal-hal penting, ya, komponen-komponen penting di raport, yaitu ini nilai-nilai dari dimensi, kemudian ini deskripsi. Nilai-nilai dari dimensi P5 dan PPRA-nya, misalnya kita sudah menentukan, ya, ini beriman bertakwa, kreatif, berkeadaban, dinamis. Kemudian hasil penilaiannya itu nanti dideskripsikan. Selain deskripsi juga ada ini pencapaiannya, ya, nilainya, ya, yang di sini ada singkatannya. Kalau MB itu mulai berkembang, B itu berkembang, ya, BSH itu berkembang sesuai dengan yang diharapkan, dan SB itu sangat berkembang, ya. Nah, ini di kolom nilai guru tinggal menulis singkatannya saja, ya, singkatannya. Kemudian dari masing-masing scoring ini, ya, nilai ini nanti guru harus membuat deskripsi. Dari mana deskripsi ini? Nah, deskripsi ini nanti bisa dilihat oleh sobat pelatihan di alur perkembangan setiap fase. Yang pada materi yang kedua itu kita sudah berdiskusi, ya, tentang elemen-elemen dari profil pelajar. Itu kita sudah diskusi alur perkembangan. Nah, caranya, ya, caranya sobat pelatihan. Apa bedanya BSH, MB, B, dan SB? Kalau BSH itu berkembang sesuai dengan harapan. Berkembang sesuai dengan harapan itu adalah deskripsi sesuai dengan fase perkembangan. Misalnya fase A, fase B, fase C. Ya, misalnya fase A saja. Ya, misalnya fase A.
Nah, fase A itu nanti deskripsinya itu di sini masuk di kategori berkembang sesuai harapan, ya. Sedangkan deskripsi alur perkembangan dan pencapaian fase yang sebelumnya itu masuk pada kategori berkembang atau mulai berkembang. Sedangkan deskripsi pencapaian perkembangan untuk fase sesudahnya, setelahnya, maka itu nanti masuk kategori sangat berkembang. Itu salah satu cara sobat pelatihan bagaimana kita mendeskripsikan capaian dari kegiatan proyek, ya. Dengan kategori-kategori ini, ya, yang kategori ini tentunya tidak sekedar kita rumuskan, tetapi sudah ada patokan-patokannya, ya, sudah ada ketentuannya, di mana semuanya ini harus mengacu kepada dimensi dan alur perkembangan dari B5 dan PPRA. Sekali lagi, ya, jadi ini penting. Jadi untuk BSH itu berarti deskripsinya itu sesuai dengan capaian atau target perkembangan di fasenya. Sedangkan dua alur perkembangan atau target perkembangan, ya, yang sebelumnya itu masuk kategori MB dan B, sedangkan satu target, ya, pencapaian dari alur perkembangan setelahnya, setelah dari fase, maka itu masuk kategori SB, ya, atau sangat berkembang. Sehingga nanti guru-guru ketika melaporkan hasil penilaian dari kegiatan proyek ini sesuai dengan yang diharapkan. Demikianlah sobat pelatihan materi yang terkait dengan pengolahan dan pelaporan hasil asesmen B5 dan PPRA. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik di madrasah. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.